Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk bisa datang di dari majelis ilmu yang dimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memudahkan kita langkah masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Ini sebuah janji yang diungkapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang meniti berjalan untuk thalabul ilmi, untuk mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ilmu agama ini. Allah akan mudahkan baginya nanti masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jalan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana nanti Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat banyak berdoa, terutama apalagi di sirat dengan doa Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Karena beliau sangat ketakutan umatnya ada yang jatuh ke neraka jahanam atau umatnya terkena kail yang ada di sirat mustaqim. Maka Rasulullah SAW senantiasa berdoa Allahumma sallim, Allahumma sallim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan duduknya kita di majelis ilmu ini. Kemarin kita sudah sampai di dalam pondasi kedua dan juga kita sudah sampai dalam martabah yang kedua. Karena di dalam pondasi yang kedua yaitu iman maddin, apa itu agama, maka ada tiga yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, ada tiga tingkatan. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga nanti ihsan. Maka martabah yang pertama, tingkatan yang pertama Islam sudah kita jelaskan di pertemuan yang kemarin. Maka pada hari ini kita masuk ke tingkatan yang kedua, yaitu adalah iman. Tingkatan iman. Maka kita sangat butuh dengan iman lebih daripada makan dan minum kita. Al-martabatu ats-tsaniyah. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala al-martabatu ats-tsaniyah. Dan tingkatan yang kedua adalah al-iman wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Fa'a'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq wal haya'u syu'batu minal iman. Maka beliau di sini membawakan pertama martabah yang kedua ataupun tingkatan yang kedua adalah iman. Beliau di sini tidak mentafsirkan tentang iman. Apa tafsirnya, apa secara lughahnya, secara istilahnya. Tapi beliau hanya menyebutkan huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Bahwa iman itu ada 70 sekian cabang. Beliau langsung ke sekian cabangnya, langsung ke dalam bahwa iman ada 70 sekian cabang tanpa beliau menyebutkan ta'rifnya. Maka ta'rif iman secara lughah kita juga sudah tahu insyaallah dalam masalah tasdiq. Ada sebagian ulama menyebutkan iqrar, membenarkan, menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kabarkan dari Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini secara bahasa tasdiq ataupun iqrar, membenarkan atau menetapkan. Ini iman. Secara lughah, secara syar'an di sini ada beberapa ta'rif yang disebutkan oleh para ulama.
ada ta'rif yang singkat, huwa i'tiqadun wa qaulun wa amal. Iman itu secara syariat maknanya atau secara istilah maknanya adalah i'tiqad, keyakinan, perkataan dan perbuatan. Keyakinan, perkataan dan perbuatan. Dan juga ada yang menyebutkan dengan perkataan i'tiqadul bil janan wa qaulun bil lisan wa amalu bil arkan yazidu bil ta'ati wa yanqus bil isyan. Maka i'tiqad dengan hati, berbicara, diucapkan dengan lisan dan juga dilakukan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiatan. Maka dua makna ini sebenarnya sama. Tapi yang lebih umum itu adalah i'tiqad wa qaulun wa amal. Sebagaimana juga yang ditafsirkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, i'tiqad, qaulun wa amal. Iman itu keyakinan, perkataan dan perbuatan. Masuk ke semuanya. Dan permasalahan bertambah dan berkurang itu hal yang pasti. Karena enggak mungkin iman seseorang itu tetap dalam gambaran yang satu. Dinamis, statis ya. Enggak bergerak. Tapi iman seseorang itu pasti akan bergerak, kadang naik dan kadang turun. Makanya kadang kita semangat untuk beribadah, kadang kita kendor. Maka begitulah iman. Maka sering para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika imannya sedang turun, mereka berkata kepada di antara mereka, najlis sa'atan. Ayo kita sekarang duduk untuk merenung tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala supaya bertambah keimanan kita. Duduk dan merenung, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an ataupun dari kauniyah supaya menambahkan keimanan. Ini sering para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian. Ketika mereka kurang, maka mereka mengajak para sahabat yang lain duduk untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena iman itu naik turun. Para sahabat saja kadang turun, maka apalagi kita yang tidak ada sebuah jaminan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika perang Hunain saja turun imannya, maka apalagi kita yang bukan kedudukannya seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka di perang Hunain Umar termasuk orang yang berpaling dari Rasul. Termasuk orang-orang yang berpaling dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika dipanggil baru sadarlah, ketika ditegur baru sadar Umar, kemudian kembali lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan melanjutkan perang Hunain. Maka apalagi iman kita. Maka iman itu bukan hanya sebatas lisan, ucapan saja. Saya beriman, saya meyakini Allah, saya meyakini rukun Islam yang 6. Tidak. Karena iman juga butuh dua temannya selain dari ucapan, yaitu keyakinan dan juga perbuatan. Dan juga iman butuh diyakini. Dan juga tidak benar kalau seandainya cuma hanya iman itu apa yang hanya ada di dalam hati. Yang apa aja hanya dalam hati, maka ini iman saya. Mau ucapannya, mau perbuatan itu perbuatan kufur, perbuatan syirik, maka itu enggak akan berpengaruh kepada iman saya dalam hati. Enggak. Karena amal, perbuatan itu masuk dalam bagian keimanan. Kalau amal yang dilakukan adalah amal perbuatan kesyirikan, maka akan jatuh, imannya akan gugur. Karena iman harus tiga hal ini, i'tiqad, qaul dan amal. Enggak bisa salah satunya saja. Enggak bisa salah satunya saja. Kita enggak bisa berkata cuma hanya penting hati saya ini beriman kepada Allah. Sekarang permasalahan siapa yang tahu hati Anda? Bagaimana kita bisa bermuamalah kepada Anda dengan keadaan muamalah muslim? Sedangkan Anda tidak pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sedangkan engkau tidak pernah beribadah, bagaimana kita bisa bermuamalah dengan engkau muslim? Secara engkau muslim. Atau kebalikan, hanya ucapannya saja tapi perbuatannya kelakuan kesyirikan. Ini pun sama.
Ini pun sama. Maka tidak bermanfaat ucapan yang diucapnya kalau seandainya dia melaksanakan kesyirikan. Ataupun kebalikan, dia beramal seolah-olah amalnya baik, tapi hatinya dan lisannya pada akhirnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini lebih jahat lagi. Ini orang-orang munafik yang secara lisan, secara nampak di tengah kita, secara nampak amalnya di depan kita, amal soleh, amal kebaikan. Tapi di dalam hatinya adalah dia membenci Islam, dia tidak beriman dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Karena perbuatan yang sangat buruk, seolah-olah bergabung dengan kaum muslimin sedangkan hati mereka jauh dengan kaum muslimin. Maka iman itu harus ada i'tiqad, qaul, amal. I'tiqad, qaul dan amal. Dan iman bisa bertambah dan iman bisa berkurang. Tidak ada istilahnya iman hanya bertambah tapi tidak berkurang. Maka kalau seandainya ada orang yang berkata demikian, iman itu bertambah bisa bertambah tapi tidak bisa berkurang, maka ini adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal. Kesalahan yang sangat fatal. Kenapa? Karena berarti ketika berkurang, ketika kita maksiat, maka kita keluar dari keimanan. Kalau kita berkata bahwa iman tersebut itu tidak bisa turun, maka ketika ada seorang melakukan sebuah maksiat besar, maka dia langsung keluar dari Islam. Makanya iman itu tidak demikian. Iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala masih memanggil orang-orang yang berbuat zalim dari hambanya, asrafu anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusikum la taqnatu min rahmatillah. Allah Subhanahu wa taala saja masih memanggil orang-orang yang berbuat dosa dengan ibadi, dengan hambaku. Maka orang yang melakukan dosa besar masih dalam keadaan muslim karena imannya masih ada, aslul imannya masih ada, kecuali dia batalkan aslul imannya. Tapi dengan dia melakukan sebuah perbuatan maksiat besar, maka tidak semerta-merta dia keluar dari Islam. Tidak semerta-merta dia langsung keluar dari Islam. Sekedar melakukannya saja. Makanya iman itu bertambah dan berkurang. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan maka dengan ini, keimanan seseorang dengan orang yang lain akan berbeda. Di antara fulan dengan fulan yang lain akan berbeda. Antara A dengan B akan berbeda, tidak sama. Antara ayah dengan ibu, istri dengan suami, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, itu akan berbeda. Karena iman tergantung apa yang dia yakini, dia ucapkan, dia perbuatkan. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Maka iman seseorang akan berbeda-beda di antara satu dengan yang lainnya. Maka semakin tinggi keimanannya kepada Allah, semakin tinggi keimanan tersebut, maka dia akan semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian di sini muallif rahimahullah taala menyebutkan wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Bahwa iman itu ada cabangnya. Jadi iman ini bercabang, bukan hanya satu. Ini termasuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma satu gagal di sini, hancur keimanan berarti. Hancur sudah keimanan. Maka disebutkan ada 70 sekian cabang. Di sebagian riwayat menyebutkan 60 sekian cabang. Dan fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Dan yang paling tinggi dari keimanan adalah qaulu la ilaha illallah. Syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini iman yang paling tinggi. Yang dimana seseorang tidak boleh hilang keimanan tersebut, tidak boleh hilang la ilaha illallahnya. Kemudian wa adnaha imatatul adza 'anil thariq. Kemudian yang paling rendah, yang paling bawah
adalah imatatul adza, menyingkirkan gangguan. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Maka ketika kita jalan, kemudian kita melihat ada sebuah kayu misalkan, ada sebuah batu besar yang mengganggu sebuah jalan, kemudian kita tidak singkirkan gangguan tersebut, maka kita perlu mempertanyakan kepada diri kita, mana nih keimanan yang paling rendah yang kita miliki, yang dimana Rasul menyebutkan dalam sebuah hadisnya, imatatul anil adza wa a'laha iman sab'un wa bid'un wa sab'una syu'bah wa a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit thariq. Ketika kita tidak menyingkirkan sebuah gangguan di jalan, maka ini menunjukkan sebuah lemahnya iman kita ketika itu. Seharusnya kita menyingkirkan, menghilangkan gangguan di tengah jalan, menyingkirkan gangguan di tengah jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan haya atau sifat malu, perangai malu itu syu'batun minal iman, juga termasuk dari cabang keimanan, termasuk cabang dari keimanan. Maka di sini Rasulullah SAW memasukkan rasa malu, sifat malu di dalam keimanan, di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana ini sebetulnya sifat yang tidak terlihat, nggak nampak, kecuali asarnya nanti berdampak kelihatan. Asar dari malu akan kelihatan, tapi pada dasarnya tidak kelihatan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan haya, perbuatan haya juga termasuk dari iman. Maka dari perkataan beliau di sini, dari bid'un wa sab'una syu'bah fa'alaha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit thariq, itu, dan juga wal haya'u syu'batun minal iman diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau dengan perkataan ini ingin menjelaskan tentang masalah iman, bahwa iman itu ada permasalahan perkataan, perbuatan, dan juga keyakinan. Keyakinan tentang la ilaha illallah bagaimana, kemudian perbuatan kita terkait imatatul adza ataupun haya, sifat malu, sifat malu. Maka iman dengan Islam ini ada sebuah kalimat atau sebuah istilah yang terkadang sama maknanya dan terkadang beda. Terkadang sama dan terkadang beda. Ini kapan? Ketika idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kata para ulama menyebutkan dua kalimat ini, kalau dia berkumpul dalam satu konteks perkataan, maka mereka akan memiliki makna yang berbeda. Tapi ketika mereka, iman dan Islam ini berpisah, tidak dalam satu perkataan, maka satu dengan yang lain akan masuk ke dalam makna tersebut. Misalkan hanya cuma dijelaskan tentang iman, hanya dijelaskan tentang Islam, maka akan masuk di sana iman atau masuk di sana Islam. Tapi ketika berkumpul dua-duanya disebutkan di dalam sebuah perkataan, maka iman memiliki makna sendiri, Islam memiliki makna sendiri. Iman memiliki makna berkaitan nanti dengan amal qalb atau amal batin, perbuatan batin atau perbuatan hati. Tapi kalau Islam itu berkaitan dengan amal zahir, amal yang nampak, amal yang nampak. Ini kalau disebutkan dua-duanya secara langsung. Makanya ketika kita lihat nanti hadis Jibril, beliau akan membawakan hadis Jibril berkaitan dengan Islam, iman, dan ihsan. Pertanyaan malaikat Jibril alaihissalam. Maka Rasulullah menyebutkan Islam hanya berkaitan dengan amal jawarih,
atau amal zahir, amal yang nampak. Ketika menyebutkan iman, maka ia hanya berkaitan dengan qalb saja, berkaitan dengan hati. Dan nanti kita akan kenallah rukun Islam dan rukun iman. Maka kalau kita lihat secara rukun Islam dan rukun iman, maka rukun Islam itu berkaitan dengan amal zahir dan rukun iman berkaitan dengan amal batin, berkaitan dengan keyakinan kita. Tapi kalau ditanya atau disebut di dalam satu saja, salah satu saja, maka satu dengan yang lainnya masuk ke dalam maknanya. Sebagaimana ada suku dari Abdul Qais, suku dari Abdul Qais. Beberapa orang dari suku Abdul Qais datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mereka berkata, "Amurukum bil imani billah, amurukum bi imani billah." Rasul menyebutkan, maka aku memerintahkan kepada kalian untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka bertanya, "Mal iman kalau begitu? Kau perintahkan kami untuk beriman ya Rasulullah, maka apa iman itu? Kabarkan kepada kami tentang iman tersebut." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Antashhadu alla ilaha illallah." Maka pertama kali yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa an tu'addul khumus minal maghnam. Maka Rasul menyebutkan yang keduanya adalah mendirikan salat, menunaikan zakat, dan kalian menunaikan hak 1/5 dari harta ghanimah. Maka kalau kita lihat tiga hal ataupun bisa jadi semua empat-empatnya ini berkaitan dengan zahir, berkaitan dengan amal zahir. Tapi yang ditanya apa? Mal iman, mal iman. Akan menunjukkan ketika iman disebutkan satu sendiri, berdiri sendiri, maka Islam maknanya masuk ke dalam iman. Tapi kalau seandainya kebalikannya Islam yang berdiri sendiri, maka pun sama, iman masuk ke dalam makna Islam. Maka beliau rahimahullah ta'ala melanjutkan, wa arkanuhu sittah, dan rukun dari iman ada 6. Ini sebagaimana yang disepakati oleh para ulama dan juga yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadis Jibril. Wa arkanuhu sittah, dan rukunnya ada 6. Kama fil hadis, sebagaimana di dalam hadis. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Maka sebagaimana yang juga disebutkan oleh hadis Jibril alaihissalam, karena di sana malaikat Jibril datang untuk mengajarkan kepada manusia, yaitu antuk minabillah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada malaikatnya, kemudian kepada kutub-kutubnya, kemudian kepada para rasulnya, kepada hari akhir, dan juga iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Itu dari hadis. Maka beliau menyebutkan berdalil dengan dalil hadis yang lain, yaitu dengan Al-Qur'an Al-Karim, wa dalilu ala hadzal arkani as-sittah, dan dalil dari rukun iman yang 6 adalah qaulullah ta'ala, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Maka beliau membawa sebuah hadis, sebuah ayat dari surat Al-Baqarah ayat 177. Ini juga ayat yang sangat menarik, insyaallah. Ayat yang pada dasarnya ini membantah orang-orang Yahudi, di mana ketika itu Yahudi itu merasa aneh dengan perbuatan yang kaum muslimin. Apa yang anehnya? Karena kaum muslimin ketika baru hijrah ke Madinah selama sekitar 18 bulan atau 17 bulanan, tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam memindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram. Jadi selama 14 tahun lebih Rasul sallallahu alaihi wasallam salat menghadap Masjidil Aqsa. Setelah hijrah sekitar 18 bulanan, maka Allah Subhanahu wa taala pindahkan kiblat dari Aqsa kepada Masjidil Haram. Maka mereka merasa aneh.
kok pindah-pindah kiblat? Kok pindah-pindah kiblat? Kenapa kok pindah-pindah kiblat? Ada apa dengan kiblat tersebut? Kenapa engkau pindah-pindah? Sedangkan kemarin engkau kiblat yang sama dengan kita, kok sekarang sudah berubah. Sudah berubah. Berkaitan dengan masalah kiblat, berkaitan dengan permasalahan kiblat salat, tapi Allah Subhanahu wa taala kaitin dengan permasalahan keimanan. Jadi seolah-olah enggak ada gunanya engkau mempertanyakan permasalahan kiblat, mau ke barat, mau ke timur, ke utara, ke selatan, itu terserah kemana saja, yang penting kau beriman dulu. Ketika engkau beriman, engkau akan tahu itu ada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala jelaskan di sini, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Enggak termasuk kebaikan engkau menghadapkan wajahmu kepada barat ataupun ke timur ataupun ke barat. Karena cuma menghadap barat, timur, utara, selatan itu bukan sebuah kebaikan. Sekedar menghadap barat, timur, utara, selatan, maka itu bukan sebuah kebaikan. Kenapa kita pindah kiblat? Bukan karena arahnya, tapi karena perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kami itu memiliki ini. Walakinnal birra. Karena kita memiliki keyakinan ini. Karena memiliki keyakinan tentang masalah rukun iman. Maka apa yang dikatakan oleh Allah kita akan lakukan. Ketika Allah pindahkan kiblat itu ke Masjidil Haram, maka kita akan pindah ke Masjidil Haram. Kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala pindahkan lagi kiblat itu tidak di Masjidil Haram, di tempat lain, kita juga akan pindah. Karena kita hanya mentaati Allah Subhanahu wa taala. Hanya mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena asal kita tetap jelas, walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Karena asal kita adalah keimanan yang benar dari rukun Islam itu yang ada. Maka bukan sebuah keharusan bagi kita menghadap A, B, C. Tapi karena kita beriman dan Allah perintahkan, maka kita lakukan. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah tidak masukkan permasalahan takdir. Maka cuma 5 kan? Man amana billah wal yaumil akhir wal malaikah wal kitab wan nabiyyin. Hanya 5 saja. Iman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, rasul. Enggak masukkan takdir. Karena apa? Konteksnya sedang membantah orang Yahudi. Bukan iman kepada takdir, bukan bagian dari rukun iman, bukan. Tapi konteksnya ketika itu 5 ini yang paling tepat untuk ditonjolkan kepada membantah orang-orang Yahudi yang sedang menolak kiblat. Yang sedang menolak masalah kiblat. Maka beliau menyebutkan lagi wad dalilu al-qadar. Maka dalil untuk menetapkan masalah iman takdir itu adalah inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya setiap apapun yang ada Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan takdirkan. Allah ciptakan dan Allah takdirkan. Maka kalau seandainya ada orang yang enggak mau beriman karena alasan tadi tidak masuk dalam ayat laisal birra, maka dia perlu membaca tafsir yang lebih baik supaya dia bisa memahami kenapa tidak dimasukkan takdir di sana. Maka rukun Islam ada 6. Rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, para malaikat, iman kepada kitab, para rasul, hari akhir, dan takdir baik ataupun takdir buruk, atau sebagian menyebutkan qada wal qadar. Qada wal qadar. Maka ini rukun iman kita. Rukun iman kita. Maka rukun iman tersebut ada yang disebut oleh para ulama batas minimal qadrul mujzi minal iman. Ada kadar minimal sah iman seseorang. Kadar minimal sah iman seseorang.
di setiap rukun iman sampai takdir. Maka ada orang itu dikatakan beriman kepada Allah, orang itu beriman kepada malaikat, orang tersebut beriman kepada para rasul, kitab, hari akhir, dan juga takdir. Jadi bukan hanya sebatas ucapan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. Maka di sini iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini memiliki 4 rukun ataupun memiliki 4 minimal. Yang pertama adalah mengimani tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ada. Allah Subhanahu wa taala ada. Allah mawjud. Dan Allah Subhanahu wa taala ada sebelum kita berada. Kemudian yang kedua, iman berkaitan dengan sifat ketuhanan atau berkaitan dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani hanya Allah Subhanahu wa taala memiliki itu dan tidak ada siapapun yang serikat di dalam permasalahan ketuhanan. Yang tidak ada satupun yang berserikat di dalam permasalahan sifat ketuhanan. Seperti memberi rizki, memberikan jodoh, kemudian menurunkan hujan, menghidupkan, mematikan, yang memiliki pendengaran, yang memiliki penglihatan, semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu adalah mengimani bahwa perbuatannya hamba ini harus diberikan kepada Allah. Harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Perbuatan hamba dari ibadah harus hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini kita harus imani, harus kita yakini. Sebelum kita amalkan, kita yakini dulu. Jadi kalau kita tidak yakini hal ini, ya nggak ada gunanya amalnya. Kita masih bilang, oh boleh kok kita memberikan ibadah kepada yang lain. Tapi perbuatannya, kamu kenapa nggak lakukan? Ya saya nggak lakukan aja, tapi boleh. Berarti apa? Iman kepada Allahnya cacat. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala cacat. Maka dia harus yakini dengan yakin bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak dan yang boleh untuk diberikan ibadahnya makhluk. Kemudian yang keempat itu beriman dengan nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan dalam hadis. Mengimani nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa memisalkan dengan makhluknya, dan tanpa membagaimanakan bentuknya, kemudian yang ketiga tanpa mengganti maknanya, dan yang keempat tanpa menolak. Maka di dalam permasalahan asma wa sifatnya Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengimani nama dan sifatnya Allah yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Tanpa memisalkan sifatnya Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya makhluk. Dan juga tidak boleh kita membagaimanakan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita enggak boleh mengganti maknanya sifatnya Allah Subhanahu wa taala atau menolak sifat tersebut karena akal ini enggak masuk. Karena akalnya tidak masuk. Maka 4 hal ini adalah 4 hal yang harus diyakini oleh seseorang untuk batas minimalnya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Batas dia mengimani Allah Subhanahu wa taala, dia harus mengimani tadi permasalahan nama, Allah memiliki nama, Allah memiliki sifat. Makanya para ulama dahulu itu mengkafirkan Jahmiyah. Kenapa? Karena dia tidak menetapkan Allah memiliki nama dan tidak menetapkan Allah memiliki sifat. Allah enggak punya nama. Siapa Tuhanmu? Ya Tuhan saya.
Siapa namanya? Nggak ada, nggak memiliki nama. Apa sifatnya? Nggak ada sifatnya. Makanya para ulama ketika itu mengkafirkan mereka, dan bahkan pemimpin Jaham bin Abi Sufyan itu disembelih oleh khalifah ketika itu. Disembelih oleh khalifah ketika itu, dan bahkan membanggakan, berkata kepada manusia, menyembelihlah kalian karena pas Idul Adha, menyembelih kalian, dan sungguhnya aku menyembelih Jaham bin Abi Sufyan. Saya pada hari ini saya menyembelih Jaham. Karena keyakinan yang ada di pikiran Jaham, yaitu Allah tidak memiliki nama, Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat. Tapi kalau ada orang yang menetapkan Allah memiliki nama, ada orang yang menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, walaupun ada pelanggaran di sana, maka dia masih muslim. Karena dia telah menetapkan asalnya minimalnya menetapkan Allah memiliki nama, Allah memiliki sifat. Allah memiliki nama dan Allah memiliki sifat. Ini batas minimal dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian batas minimal kita beriman kepada malaikat. Itu ada dua. Pertama, kita imani bahwa malaikat adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak boleh katakan malaikat itu hanya sebuah simbol kebaikan. Malaikat ini adalah sebuah aura positif, enggak. Tapi kita tetapkan bahwa malaikat adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Khuliqal malaika minan nur. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Benar, dari cahaya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan malaikat. Malaikat bagian dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala, yang dimana sifatnya salah satunya la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma tu'marun, yang dimana malaikat itu tidak akan pernah maksiati Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini malaikat karena dia makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bisa melaksanakan perintah, dan dia bukan sebuah simbol saja, bukan sebuah simbol ataupun sebuah aura positif. Karena ada sebagian orang yang berkata bahwa malaikat itu tidak ada, malaikat cuma hanya sebuah simbol kebaikan, atau malaikat itu semua hanya sebuah aura positif. Maka itu sebuah kesalahan yang sangat fatal dalam iman kepada malaikat. Dan yang kedua adalah mengimani bahwasanya ada seorang malaikat yang menurunkan wahyu. Yang kedua adalah mengimani ada malaikat yang menurunkan wahyu. Ini batas minimal. Walaupun dia belum tahu namanya siapa yang menurunkan wahyu, tapi dia tahu ada malaikat yang nurunin wahyu. Ada malaikat yang nurunin wahyu kepada Nabi Muhammad misalkan, kepada Nabi Isa, Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lainnya. Ada pokoknya. Siapa namanya? Enggak tahu saya. Maka dia sudah masuk batas minimal dia beriman kepada malaikat. Walaupun dia enggak tahu malaikat tersebut adalah malaikat Jibril. Walaupun dia tidak tahu namanya malaikat Jibril, tapi dia yakini ada malaikat yang menurunkan wahyu kepada para rasul. Ada malaikat yang menurunkan wahyu kepada para rasul. Maka dengan dua ini dia sudah melaksanakan batas minimal iman kepada malaikat. Dan yang lain masih ada iman, tapi bukan batas minimal kesempurnaan. Yang di sana dia harus belajar dulu. Dia harus belajar. Ketika belajar baru dia mengingkari tersebut, baru dia akan, ketika ditanya kau tahu nggak nama malaikat Jibril? Nggak tahu. Tidak tahu. Maka dijelaskan malaikat Jibril itu yang menurunkan wahyu. Oh, yang menurunkan wahyu itu adalah malaikat Jibril. Kalau dia nerima, maka alhamdulillah. Tapi kalau dia berkata tidak ada malaikat Jibril, tidak ada nama malaikat Jibril, setelah didatangkan wahyu Al-Qur'anul Karim tentang malaikat Jibril atau tentang malaikat yang lainnya, dia tetap menolak dan nolak ayat tersebut, maka dia bukan muslim. Maka dia bukan muslim. Dan juga banyak hadis Nabi SAW atau ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sifat-sifat malaikat.
Sifat-sifat malaikat tadi tercipta dari cahaya. Setiap malaikat minimalnya memiliki 2 sayap. Lahu ajniha masna wa sulasa wa ruba'. Dia memiliki sayap itu 2, 3 atau 4. Seminimalnya 2 sayap. Dan malaikat Jibril itu memiliki sayap berapa? 300 sayap. Makanya Rasul sudah menjelaskan ketika melihat wujud aslinya malaikat Jibril, maka berkata kepada manusia bahwa sayapnya saja sudah menutupi ufuk ini, ufuk Mekah ketika itu beliau melihat, sudah menutupi ufuk Mekah ataupun langit-langit Mekah. Ini baru satu sayapnya, apalagi dibentangkan seluruhnya, maka begitu besarnya malaikat Jibril alaihissalam. Dan juga sifat yang lainnya, para malaikat itu nggak punya hawa nafsu. Para malaikat tidak makan dan minum. Malaikat itu taat, selalu taat kepada Allah, tidak memaksiati Allah Subhanahu wa taala, dan selalu beribadah kepada Allah. Tidak lepas dari beribadah kepada Allah. Ada malaikat yang kerjaannya cuma hanya ibadah sujud saja. Ada malaikat yang kerjaannya ibadahnya ruku, berdiri di Baitul Izzah. Mungkin kita dengarkan azan terlebih dahulu dan sholat Isya, kemudian setelah itu baru kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.